Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran sejarah Indonesia di awal semester genap ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah masa reformasi di Indonesia, di mana dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi di Indonesia. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Latar belakang reformasi di Indonesia yaitu disebut dengan krisis multidimensial, di mana krisis multidimensial itu adalah diantaranya krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Agenda reformasi yang ada di Indonesia, di mana mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Yang keenam, pemerintahan yang bersih dari KKN. Yang ketujuh, menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan perjanjian pemberian dana bantuan IMF, di mana pemberian dana bantuan tersebut memberikan dampak yang begitu luar biasa yang dianggap mempunyai kelemahan. Jalannya reformasi. Berbagai tokoh masyarakat seperti Bapak Amin Rais dan Bapak Emil Salim menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto tersebut. Penyebabnya adalah Presiden meminta pemberian waktu 6 bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Namun, hal tersebut tidak dinyatakan dalam keputusan beliau selepas pertemuan itu selesai. Bapak Emil Salim dengan melalui Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser ke Prabon atau disebut dengan turun dari tahta kekuasaan. Pada saat itu juga, yaitu tanggal 20 Mei 1998. Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie sebagai presiden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun di Republik Indonesia. Demikian pembahasan awal reformasi ini, semoga memberikan manfaat, dan masa reformasi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.